Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ibu Dastuti. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya yang saat ini tengah belajar, terapkan protokol kesehatan, senantiasa jaga imun ya. Gunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan hindari kerumunan. Tetap semangat, sehat selalu untuk semuanya. Pada hari ini, mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan dengan pembahasan materi kompetensi dasar 3.19 menerapkan penyusunan perjalanan dinas atau itinerary, 4.19 menyusun daftar perjalanan dinas atau itinerary. Adapun tujuan pembelajaran pada mata pelajaran dengan kompetensi dasar ini adalah bahwa setelah siswa menyimak video pembelajaran ini diharapkan siswa akan mampu memahami ruang lingkup perjalanan dinas, siswa mampu mengidentifikasi perencanaan perjalanan dinas pimpinan, siswa mampu mengidentifikasi transportasi, akomodasi, dan anggaran perjalanan dinas, serta siswa juga akan mampu mengidentifikasi dokumen perjalanan dinas. Nah, sekarang mari kita mulai pembelajaran ini. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada ruang lingkup perjalanan dinas. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu pengertian dari perjalanan dinas, yaitu perjalanan dinas adalah sebuah perjalanan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai pada sebuah lembaga atau perusahaan untuk melaksanakan tugas kedinasan. Adapun ruang lingkup perjalanan dinas ini terdiri dari perjalanan dinas jabatan, perjalanan dinas pindah, perjalanan dinas luar negeri, dan perjalanan dinas dalam negeri. Yang pertama, perjalanan dinas jabatan adalah sebuah perjalanan dinas yang dilakukan oleh para pemangku jabatan dalam suatu instansi atau lembaga untuk melaksanakan tugas kedinasan di dalam kota maupun di luar kota. Perjalanan dinas jabatan ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama perjalanan dinas jabatan dalam kota. Perjalanan dinas jabatan dalam kota ini adalah perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam satu lingkup kota. Jenis perjalanan dinas jabatan ini terbagi berdasarkan durasinya, yaitu perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 jam dan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan kurang hingga tepat 8 jam. Kemudian yang kedua, perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota. Sesuai dengan namanya, perjalanan dinas jabatan ini dilaksanakan dari satu kota menuju kota lainnya. Perjalanan dinas jabatan dilakukan oleh seorang pegawai atau karyawan dengan tujuan yaitu untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya, mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan lain yang sejenis, menempuh ujian kedinasan atau ujian jabatan, mengikuti pendidikan dan latihan, serta tugas-tugas yang lain yang melekat pada jabatannya. Kemudian yang kedua adalah perjalanan dinas pindah. Yang dimaksud dengan perjalanan dinas pindah adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan dari tempat kedudukan yang lama menuju tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. Perjalanan dinas pindah dilakukan oleh para pegawai karena beberapa tujuan, diantaranya yaitu pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama menuju tempat tujuan pindah, pemulangan pejabat negara atau pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan menetap, pemulangan keluarga yang sah dari pejabat negara atau pegawai yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir menuju tempat tujuan menetap,
pemulangan pegawai tidak tetap yang diberhentikan karena masa kerjanya dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan menetap telah berakhir sepanjang diatur dalam perjanjian kerja, serta pengembalian pejabat atau pegawai negeri yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali. Ini adalah perjalanan dinas pindah. Berikutnya, perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan dari tempat kedudukannya di dalam negeri menuju tempat tujuan di luar negeri. Perjalanan dinas dalam negeri. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan dari tempat kedudukannya menuju tempat tujuan yang lingkupnya di dalam negeri. Perjalanan dinas dalam negeri ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan negara. Perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota, perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 jam, dan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota kurang atau tepat 8 jam. Nah, inilah ruang lingkup perjalanan dinas yang terdiri dari perjalanan dinas jabatan, perjalanan dinas pindah, perjalanan dinas luar negeri, dan perjalanan dinas dalam negeri. Selanjutnya kita kembali. Ya. Setelah tadi kita sudah mengidentifikasi dan memahami ruang lingkup perjalanan dinas, sekarang kita lanjutkan pada materi perencanaan perjalanan dinas pimpinan. Perjalanan dinas pimpinan adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang pimpinan organisasi atau lembaga. Kegiatan perencanaan perjalanan dinas pimpinan ini dilakukan oleh staf administrasi atau sekretaris dari lembaga tersebut. Tahap awal perencanaan perjalanan dinas pimpinan ini adalah mengidentifikasi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan perjalanan dinas pimpinan. Petugas pembuat perencanaan perjalanan dinas pimpinan atau staf administrasi ataupun sekretaris tersebut terlebih dahulu harus memastikan tujuan perjalanan dinas pimpinan ini dengan menanyakan langsung kepada pimpinan yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut. Adapun tujuan dari mendapatkan informasi ini adalah untuk memperoleh informasi yang akurat sehingga pihak perencana akan dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus dibawa sesuai tujuan perjalanan dinas tersebut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi waktu pelaksanaan kegiatan. Petugas perencana harus mengetahui informasi mengenai waktu pelaksanaan kegiatan ini, karena hal ini akan berpengaruh terhadap penyusunan jadwal perjalanan dinas tersebut. Selain itu, informasi ini akan dapat menjadi pertimbangan bagi hal lain seperti misalnya pemilihan jenis transportasi, kemudian akomodasi, jenis dokumen yang diperlukan, dan juga penyusunan anggaran perjalanan dinas. Selanjutnya adalah mengidentifikasi acara lain di luar perjalanan dinas. Kadang-kadang, dalam melakukan perjalanan dinas, selain berada di tempat tujuan perjalanan dinas yang sudah ditentukan, biasanya pimpinan juga akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan tujuan perjalanan dinas yang dimaksud. Nah,
Keberadaan dari acara lain ini perlu diketahui oleh perencana perjalanan dinas agar ia dapat mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen yang perlu dibawa oleh pimpinan untuk acara lain tersebut, ataupun guna menghubungi relasi bisnis lainnya. Selanjutnya, yang keempat adalah mengidentifikasi acara setelah kegiatan pokok. Nah, kemudian setelah semua rencana kegiatan tersebut disetujui oleh pimpinan, maka selanjutnya pihak perencana menyusun rencana dan menyiapkan segala sesuatu untuk perjalanan dinas pimpinan. Di antaranya misalnya mengumpulkan berbagai dokumen yang dibutuhkan, mengurus dokumen perjalanan, menghubungi biro perjalanan, dan atau menghubungi pihak-pihak tertentu. Nah, inilah beberapa hal yang perlu diidentifikasi oleh perencana perjalanan dinas pimpinan. Selain mengidentifikasi beberapa hal ini, petugas perencana perjalanan dinas pimpinan juga perlu melakukan persiapan-persiapan tentang mengatur transportasi, mengatur akomodasi, mengurus surat yang diperlukan, mempersiapkan kebutuhan dan dokumen pendukung, serta mempersiapkan keuangan. Nah, inilah beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh petugas perencana perjalanan dinas pimpinan. Selanjutnya kita kembali lagi ke sini. Nah, tadi sudah kita pahami tentang perencanaan perjalanan dinas pimpinan. Selanjutnya akan kita bahas tentang transportasi, akomodasi, dan anggaran perjalanan dinas. Kita pahami tentang pengertian transportasi bahwa menurut Wikipedia, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Menurut jenis transportasinya, perjalanan dinas terbagi menjadi perjalanan dinas melalui darat, laut, dan udara. Yang pertama, perjalanan dinas melalui darat. Perjalanan dinas melalui darat ini dilakukan apabila tempat asal dan tempat tujuan perjalanan dinas berada dalam satu wilayah, satu pulau, atau tempat yang memungkinkan untuk dicapainya menggunakan transportasi darat. Adapun jenis dari transportasi darat ini bisa digunakan yaitu berupa mobil, bis, minibus, dan juga kereta api. Kemudian yang kedua adalah perjalanan dinas melalui laut. Perjalanan dinas melalui laut ini dilakukan apabila tempat asal dan tempat tujuan dari perjalanan dinas tersebut terpisah oleh pulau dan lautan. Adapun jenis transportasinya bisa menggunakan kapal laut. Berikutnya perjalanan dinas melalui udara. Perjalanan dinas melalui udara ini dilakukan apabila tempat asal dan tempat tujuan dari perjalanan dinas terpisah oleh pulau atau batas negara. Nah, jenis transportasi yang digunakan dalam perjalanan ini bisa menggunakan pesawat udara ataupun helikopter. Berikutnya akomodasi. Akomodasi adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian. Dalam hal ini, akomodasi bisa menggunakan hotel, di mana hotel ini merupakan tempat penginapan yang dikelola secara komersial oleh pihak tertentu dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah dengan menyediakan jasa pelayanan berupa makanan, minuman, dan jasa pelayanan lainnya. Dalam pelaksanaannya, transportasi dan akomodasi
dalam perjalanan dinas ini memerlukan anggaran untuk mewujudkannya. Anggaran ini meliputi berbagai komponen biaya yang diperlukan, yaitu diantaranya adalah uang harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan. Uang harian ini diberikan dengan besaran sesuai standar biaya dan merupakan batas tertinggi serta dibayarkan sesuai jumlah hari real pelaksanaan perjalanan dinas dengan mengacu jumlah hari yang tercantum di dalam surat tugas. Biaya transportasi. Biaya transportasi perjalanan dinas jabatan ini dibayarkan sesuai biaya real yang diatur dalam PMK 113/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, yang meliputi yaitu biaya transportasi dalam kota dengan durasi kurang hingga tepat 8 jam, dibayarkan sejumlah hari perjalanan dinas jabatan secara real atau diberikan sesuai jumlah penugasan perjalanan dinas jabatan dalam satu hari. Kemudian, jika perjalanan dinas dalam kota memiliki durasi lebih dari 8 jam dan biaya transportasi yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan biaya yang dianggarkan sesuai standar biaya, maka selisih biaya tersebut akan digantikan oleh instansi dengan syarat pelaksana surat perjalanan dinas menyerahkan bukti real biaya pemakaian moda transportasi yang digunakan. Berikutnya biaya penginapan. Biaya penginapan perjalanan dinas berdasarkan PMK 113/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap meliputi hal-hal yaitu 1. Pelaksana surat perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel kota dengan tempat tujuan, dengan ketentuan yaitu tidak terdapat hotel atau tempat penginapan lain sehingga pelaksana harus menginap di tempat yang tidak menyediakan kwitansi atau bukti biaya penginapan, dan terdapat hotel atau tempat menginap lainnya tetapi pelaksana tidak menginap di hotel atau tempat menginap tersebut. 2. Biaya penginapan sebesar 30% tidak diberikan untuk 1. Perjalanan dinas jabatan dengan durasi lebih dari 8 jam yang dilaksanakan pergi dan pulang pada hari yang sama. 2. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dengan paket full board. 3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan. 4. Pelaksana surat perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan mendapatkan biaya penginapan 1 hari pada saat kedatangan dan 1 hari pada saat kepulangan sesuai bukti real. Serta yang kelima, biaya penginapan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat diberikan apabila panitia penyelenggara tidak menyediakan penginapan yang disesuaikan dengan bukti real. Nah, inilah beberapa jenis anggaran biaya dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Selanjutnya kita kembali lagi ke sini. Nah, setelah tadi kita sudah memahami mengidentifikasi transportasi, akomodasi, dan anggaran perjalanan dinas, selanjutnya kita masuk pada pembahasan dokumen perjalanan dinas. Dokumen perjalanan dinas terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau sebuah lembaga perusahaan asal dari pelaksana surat perjalanan dinas. Adapun dokumen internal ini meliputi surat tugas, yaitu surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi asal dan diberikan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
Kemudian yang kedua, surat perintah perjalanan dinas. Surat perintah perjalanan dinas atau SPPD ini adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat berkedudukan tinggi di instansi tersebut yang ditujukan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Dokumen perjalanan dinas yang kedua yaitu dokumen eksternal. Dokumen eksternal adalah semua dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang digunakan untuk perjalanan dinas. Adapun dokumen eksternal ini meliputi dokumen-dokumen diantaranya adalah KTP atau kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk ini adalah kartu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang sah yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dan berlaku di seluruh wilayah NKRI. Yang kedua, tiket penting. Tiket penting di sini maksudnya tiket transportasi perjalanan ataupun tiket masuk menuju lokasi pertemuan pada tempat tujuan perjalanan dinas. Kemudian, Yellow Card. Yellow Card ini adalah kartu yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan negara asal untuk diberikan kepada warga negara yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Berikutnya, paspor. Paspor adalah dokumen perjalanan yang diberikan kepada seorang warga negara sebagai bukti izin meninggalkan negaranya dan bepergian ke negara tertentu. Berikutnya adalah fiskal. Fiskal adalah biaya pajak yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara Indonesia yang akan pergi ke luar negeri. Dan yang keenam adalah visa. Visa adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara kepada seseorang sebagai tanda izin masuk ke suatu negara dalam periode waktu dan tujuan tertentu. Nah, inilah dokumen-dokumen eksternal yang biasanya dibawa dalam kegiatan perjalanan dinas. Inilah penjelasan pembahasan tentang dokumen perjalanan dinas berupa dokumen internal dan dokumen eksternal. Sekarang kita kembali lagi. Ya, maka sampai di sini selesailah pembahasan dengan kompetensi dasar 3.19 menerapkan penyusunan perjalanan dinas atau itinerary. Semoga dipahami semua penjelasan yang sudah dibahas di video atau slide pembelajaran pada hari ini. Sampai di sini, maka selesailah pembelajaran kita untuk materi pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan dengan kompetensi dasar 3.19. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.